Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Evariani. Saya dari kelas 12/9, nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang atau sering juga disebut sebagai Pertempuran Semarang, yaitu merupakan pertempuran antara rakyat Semarang yang terdiri dari personel Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan pemuda dengan sisa-sisa pasukan Jepang dari Legiun atau Angkatan Darat yang ke-16 di Jawa pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa ini terjadi dalam kondisi di mana Jepang kalah Perang Dunia Kedua, kedatangan pasukan sekutu untuk melucuti persenjataan Jepang, dan adanya usaha Belanda untuk kembali berkuasa. Pihak Indonesia mendesak Jepang untuk menyerahkan seluruh persenjataan yang tersisa, namun ditolak oleh alasan akan diserahkan kepada tentara sekutu. Pertempuran 5 hari di Semarang dijuluki ketika Kepala Laboratorium Malaria Parusara Dr. Karyadi ditembak oleh pasukan Jepang yang mencegatnya di Jalan Pandanaran saat akan memeriksa persediaan air minum di Jalan Lungkal. Candi lama yang konon telah ditaburi racun oleh pasukan Jepang. Berita gugurnya Dr. Karyadi dengan cepat tersebar dan akhirnya menyeluruh kemarahan warga Semarang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Oktober 1945, Mayor Krido Shinichiro memerintahkan 1.000 pasukan Jepang untuk melakukan penyerangan ke pusat kota Semarang. Sementara itu, pemuda di Semarang didukung Tentara Keamanan Rakyat atau TKR menyambut kedatangan pasukan Jepang tersebut ke pusat kota. Pertempuran pun terjadi di 4 titik di Semarang, yaitu daerah Kintelan, Pandanaran, Jombang, dan Simpang 5. Pertempuran diawali ketika pasukan Jepang bergerak melalui daerah Candi Lama, kemudian yang menyerang markas TKR dan polisi di Jombang dan Bangkok, berhasil menangkap beberapa pemuda di sana dan mengeksekusinya. Serangan tersebut dibalas oleh pihak Indonesia dengan membakar gudang amunisi Jepang. Pertempuran meluas ke berbagai penjuru kota. Pasukan Jepang berhasil diduduki Jepang Semarang Timur, Candi Lama dan Candi Baru, Simpang 5 dan Pandanaran. Selanjutnya TKR, Polisi Istimewa, dan pemuda menyerbu pasukan Jepang yang berkedudukan di Pasar Johar dan kemudian berhasil menyelamatkan beberapa orang yang menjadi tawanan pasukan Jepang di sekolah Kepadalan Putri Disayangan
pada tanggal 16 Oktober 1945, pasukan Jepang di bawah pimpinan Mayor Kido Shinichiro berhasil merebut penjara Bulu dan melakukan eksekusi terhadap tawanan pada skala besar, sembari terus melancarkan serangan lainnya. Keesokannya 17 Oktober 1945, Gubernur Jawa Tengah Wonosegoro dibawa ke penjara Bulu untuk menyaksikan mayat-mayat pasukan Jepang yang terbunuh sesuai kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan Panglima Leutnant atau Angkatan Darat yang ke-16 Jepang di Jawa. Gubernur Wonosegoro mengumumkan adanya kesepakatan damai untuk menyelenggarakan gencatan senjata dengan pasukan Jepang. Pertempuran terus terjadi sebagai berbagai penjuru kota Semarang hingga tanggal 19 Oktober 1945, di mana pasukan Jepang melakukan serangan untuk merebut pelabuhan. Pada saat itu seluruh wilayah Semarang seperti kembali di bawah pendudukan Jepang. Pada hari yang sama, kapal yang mengangkut militer berlabuh di Semarang dan menurunkan pasukan Brigade Britania sampai India di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Battle sebagai pihak sekutu. Kedatangan pasukan sekutu yang juga diboncengi oleh Nischa tentunya bertujuan untuk mengurus tawanan perang dan pasukan Jepang yang masih berada di Jawa Tengah. Pada akhirnya, setelah 5 hari pertempuran di Semarang, pada tanggal 20 Oktober 1945 diadakan perundingan antara pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Kasman Singgodimedjo dan Soetono, pasukan Jepang yang diwakili oleh Komandan Pasukan Jepang Letnan Kolonel Nomura, serta pasukan sekutu yang diwakili oleh Brigadir Jenderal Battle. Hasil perundingan tersebut adalah penghentian tembak-menembak dan permusuhan, serta pasukan Jepang diminta untuk membebaskan orang Indonesia yang ditawan oleh dan di tentara Jepang dikonsinyir pada markas mereka. Sementara itu, pasukan TKR dan laskar-laskar lainnya mundur ke Jakar, Tugu, Srondo, Maragen, dan Denu untuk menghadapi perkembangan pertempuran lebih lanjut. Pihak sekutu kemudian melucuti seluruh persenjataan dan menawan para pasukan Jepang. Pada hari yang sama dengan dilucutinya senjata pasukan Jepang, maka peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang pun resmi berakhir. Pertempuran tersebut diperkirakan membawa korban jiwa sekitar 500 sampai 850 orang Jepang dan sekitar 2000 orang Indonesia, terutama di Semarang. Peristiwa pertempuran 5 hari ini kemudian dikenang dengan pembangunan Tugu Muda di
di daerah Sempang 5, Kota Semarang, yang diresmikan pada tanggal 20 Mei 1953 oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.